Kan yang kalau nggak salah nih ya, Yohanes 20:17. Iya, kenapa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku akan pergi. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, sebab sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa? sekarang sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahmu dan Allahku. Kenapa? Sedangkan di Al-Quran itu sama di surah Maryam ayat 36 yang berbunyi wa inna Maryam ayat allaha 36. Oke, silakan dibacakan. fa'buduhu hada suratum mustaqim. Baca yang benar, baca yang benar. Panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Saya ajarin baca yang benar ya. Kamu nggak baca ta'awuz, kamu bacanya basmalah. Tapi saya lengkapi, baca ta'awuz lalu baca basmalah. Begini cara bacanya. A'udzu bil masihi yasu'a lillahil haqiqi wa bil muhammadi wa ta'alimi bismil ab wal ibn wa ruhil qudus al ilahi wahid wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kamu membandingkan itu dengan Yohanes 20 ayat 17. Mari kita bedah ayatmu itu. Ya, situ kan yang udah jelas yang berartinya tuh Isa berkata. Isa Al-Masih kan dalam Isa Al-Masih apa kamu? Kok kamera saya mati? Kenapa? Isa Al-Masih apa? Lanjutkan bicaramu. Isa Tahan. Isa 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 berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Hmm. Berarti Allah itu Tuhannya Isa dan Tuhanmu. Terus? Sembahlah Dia. Berarti sembahlah Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Oke, mari kita bedah ayat tersebut. Kamu nggak mau berani baca ayat sebelumnya? Saya kan menanya yang saya tahu aja, karena saya Kamu kan tahu minim. aja. Berarti yang kamu tahu cuma satu ayat. Sayang sekali Allahmu menurunkan 144. Berapa? Berapa banyak surat sih? Benar nggak sih 144 surat? Takut Joseph salah, nanti dibilang murtadin odong-odong. Berapa ribu ayat Tuhanmu turunkan, tapi kamu hanya satu tahunya. Bahkan hanya kamu kutip ayat 36, kamu nggak mau baca ayat 35-nya. Kenapa? Takut ya? Saya menanyakan kesamaan di Yohanes Ya, 20 ayat 17 sama di Maryam ayat beda. 17. Mau saya buktikan bedanya di mana. Sekarang saya tanya, apakah Isamu menyebut Tuhanmu sebagai Bapa seperti bagaimana Yesus? Di di surah apa ya, saya lupa lagi ya. Yang katanya itu Beneran ada berarti Isa menyebut Allah sebagai Bapa, betul? Astagfirullah, kafir laknatullah. Hanya orang oten yang nyebut Allah itu sebagai Bapa. Kalau kita bedah dalam perbendaharaan bahasa Arab, Bapa, Allah Bapa itu seperti yang tadi saya ajarkan kamu membaca. Bismil ab wal ibn warhil kudus alilahi wahid. Dalam nama Bapa, Bismil ab. Bapa itu ab. Ada nggak di ayat 36 surah Maryam ini dikatakan wa innallaha abba rabbi wa rabbukum. Ada nggak seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 17? Nggak ada. Terus samanya di mana? Tapi kan di situ Isa itu berkata, sesungguhnya Allah itu Sekarang Tuhanku. saya tanya, kamu bisa nggak menjawab jujur? Ada nggak kesamaan kalau memang dikatakan Isa tidak menyebut Allah sebagai Bapa? Tidak ada di situ dikatakan wa innallaha abba rabbi wa rabbukum. Isa berkata sesungguhnya Allah Bapa itu Tuhanku dan Tuhanmu. Isa hanya berkata wa innallaha rabbi wa rabbukum. Kamu nggak ngerti bahasa Arab ya? Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Itu tidak pernah terlepas dari konteks ketika dia mengatakan sama seperti dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Apakah Isamu berkata sama seperti demikian? Tidak. Makanya saya tantang kamu baca ayat sebelumnya, ayat 35. Mau? Saya bacakan. Maka nalillahi ayat takhidha min waladin subhana idh qadla amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia apabila hendak berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
Surah Maryam ayat 35. Sekarang, kalau kamu mau menyamakan, Yesus pernah mengatakan bahwa dia berasal dari dalam diri Bapa, dia datang dan keluar dari Bapa. Apakah Isa menyatakan yang sama? Sayangnya Isa tidak. Karena Isa pun mengatakan tadi, maka nalillahi ayyataqidha. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Jadi beda, nggak usah sama-samain. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Di dalam Islam, ajaranmu dikatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Injil itu palsu. Lagian kenapa kamu memakai Injil atas pembenaran Islam? Standar ganda dong. Ini 3 poin udah meruntuhkan argumen kamu sendiri. Walaupun dengan Al-Quran yang katanya firman Allah yang maha suci dan maha benar. Ini poin ketiga udah semakin meruntuhkan. Islam di mana-mana mengatakan Alkitab palsu, dipalsukan, Alkitab begini, Alkitab begono, Injil begini, Injil begono. Kenapa memakai standarisasi yang dipalsukan ini untuk membenarkan ajaranmu? Terus saya juga mau nanya lagi, boleh nggak? Boleh kalau memang kamu merasa tidak sanggup untuk meneruskan, silahkan bertanya berikutnya apa. Karena kan saya menanyakan yang saya tidak tahu dan ingin mengetahui. Ya, gitu. kalau kamu tidak tahu dan mengetahui, memang betul bertanyalah kepada ahli kitab. Karena memang kami adalah satu-satunya pemegang jalan kebenaran. Dan kami tahu jalan satu-satunya menuju jawaban yang sempurna dan tidak akan pernah terbantahkan, yaitu Yesus Kristus. Silahkan Karena kan salah itu dari manusia, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, itu sebab kebenaran yang datang dan milik Allah. Yesus katakan bahwa dirinya adalah kebenaran itu sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ana huwa tariq al-haq wal hayah. Makanya Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang kepada kita. Kamu semakin membuktikan Yesus itu Allah. Tinggal sedikit lagi langkahmu untuk dibaptis dan satu iman dengan kita semua di sini. Silakan. Apa pertanyaannya, brother? Jadi begini, Mas Joseph. Di situ di surah Al-Quran di mana ya, saya lupa lagi tuh, yang Isa itu bisa menghidupkan apa namanya, burung apa tuh? Yakin kamu mau bahas itu? Karena kan yang katanya kan yang menciptakan itu kan Allah. Yang menciptakan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Barang siapa yang menciptakan berarti itu Tuhan. Nah, di Al-Quran itu katanya Isa itu menciptakan. Terus? Dan Isa itu menurut umat Kristen itu dia bukan Rasul tapi Allah. Karena Isa itu bukan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan dari awal. Ini kamu nggak paham-paham. Yesus itu bukanlah Isa Al-Masihmu dalam Al-Quran. Karena Yesus tidak pernah menciptakan burung dari tanah liat ketika masa kecil. Apa yang tertulis dalam surah Al-Imran ayat 49, ketika dikatakan bahwa Isa semasa kecilnya membuat burung dari tanah liat, teman-teman, di surat Quran mereka, di Quran surah Ali Imran ayat 49 itu, yang kamu lupa itu, yang saya lebih hafal daripada kamu, itu adalah mengutip Injil apokrifah yang tidak termasuk dalam kanon. The Gospel of St. Thomas. Itu adalah... Kenapa? Tapi kan maaf nih saya potong ya. Apa mau Mas Joseph lanjutin lagi, jelasin nggak apa-apa? Dulu. Silakan. Ketika dikatakan Isa bisa membuat burung dari tanah liat, ya, itu sudah aneh. Karena kamu sendiri mengakui hanya Allah yang mampu menghidupkan, hanya Allah yang mampu menciptakan. Kenapa Isa tiba-tiba bisa? Kalau kamu berpikir, iya juga ya, kok nggak masuk akal ajaranku ini? Jangan tanya ke saya, kalau saya mah udah mengakui itu. Makanya saya meninggalkan. Kamu masih bertahan di situ, kamu aneh, tanda tanya besar. Apa yang kamu pertahankan kalau kamu sendiri mengakui? Kita semua bisa tapi sekarang begini, kalau dikatakan hanya Allah mencipta, hanya Allah mencipta, kemudian Nabi Isa tiba-tiba bisa membuat burung, bisa menciptakan burung, pertanyaan saya, kamu harusnya bisa mempunyai jawaban yang bisa mengubur semua pemikiran negatif kamu kepada Tuhanmu sendiri. Kenapa? Harusnya kamu cari, ada nggak nabi lain kayak Nabi Isa-mu yang di Al-Quran itu, ya, yang di Ali Imran ayat 49 itu, ada nggak yang sama seperti dia bisa menciptakan sesuatu? Ada nggak? Tapi kan di situ kan dalam tanda kutip itu atas izin Allah dia bisa menciptakan burung. Atas izin. Kalau nggak izin atas izin Allah. Sekarang saya tanya atas izin Allah, betul. Sekarang saya tanya, kalau atas izin Allah, kenapa Allah mengizinkan ada yang sebanding dan serupa dengan dia? Malah makin blunder kamu.
Paham nggak maksud saya? Sekarang saya tanya, yang mempunyai, saya tanya juga, saya berikan pertanyaan lempar untuk teman-teman semua di sini, 1.400 orang. Saya tanya, yang menciptakan alam semesta seluruh dunia termasuk makhluk apapun itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sekarang kalau berbicara spesifik kepada Allahmu yang ada di dalam Islam, Allahmu berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Artinya Allah tidak ada yang menandingi dia dalam hal apapun. Termasuk dalam hal mencipta. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allahmu tiba-tiba berkhianat, berbohong, berdusta ketika dia mengatakan hanya dia sendiri yang menciptakan segala sesuatu, ternyata dia mengizinkan ada makhluk yang bisa menciptakan. Karena kan itu kan udah mungkin udah turun wahyu, jadi atas izin Allah. Mungkin kalau misalnya Nabi udah ada turun wahyu suruh izinin hidupin badak, mungkin juga bisa kali Bang Joseph. Ya sekarang makanya saya tanya lagi, tadi pertanyaannya udah terjawab sama kamu sendiri, tidak ada yang sama seperti Isa, hanya Isa seorang. Terus berarti sekarang bukan hanya Allah yang tidak serupa, tetapi Allah dan Isa yang juga pernah menciptakan. Gimana? Mau ngeles apa lagi? Di situ juga di ayat itu masih di ayat setia yang apa yang masih ngidupin burung itu ya. Di situ juga Isa itu mengakui kerasulannya dia. Dari mana Isa mengakui kerasulannya dia? Di surat itu yang tadi Bang Yose bilang itu yang ngidupin burung, seingat saya. Seingat kamu. Oke, sekarang saya tanya. Al-Quran itu perkataan Isa atau perkataan Allah? Perkataan Allah. Terus kenapa ada Isa di situ berkata? Karena atas izin Allah. Terus jadi yang berkata di situ Allah atau Isa? Allah. Nah terus Muhammad pernah nggak sama seperti Isa diizinin Allah untuk berfirman di Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Oh, udah kayak gini mentok wallahu a'lam bishawab. Enak bener. Masa gue disuruh ngobrol sama Allah mulu? Kan nggak mungkin. Masa saya suruh tanya sama Allah, ya Allah? Enggak, kurang ajar kamu. Kamu yang berbicara, saya yang suruh tanya. Ya kamu lah, udah terlanjur. Gimana sih? Hah? Ini mah sama aja. Ujung-ujungnya diskusinya mau sejauh apapun jawabannya wallahu alam bisawab. Disuruhnya saya suruh nanya sendiri sama Allah. Kalau gitu. Aduh ya udahlah, apalagi yang kamu tanya lah. Apalagi yang kamu tanya? Iya. Dan tadi kan bahasan tadi Isa kan berpuasa. Umat agama apa yang berpuasa? Kata siapa Isa berpuasa? Tadi kata Mas Yosef di situ tadi, cuman saya baru datang sih langsung. Enggak ada. Saya bilang Yesus, saya udah bilang berkali-kali Yesus Kristus bukanlah Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang saya maksud Yesus. Yesus berpuasa, terus kenapa? Ya umat agama apa yang berpuasa Islam kan? Orang Katolik juga berpuasa terlebih dahulu daripada kalian. Tapi sayangnya memang kami tidak seperti kalian yang apa-apa harus minta dihormati. Hormatin dong, gue lagi puasa. Tutup dong warungnya, tutupin pakai hordeng, gak kuat lagi puasa. Orang Katolik berpuasa makan sekali kenyang. Tidak ada yang namanya berbuka, sahur. Nggak ada. Kami benar-benar makan sekali kenyang. Ya. Teman-teman yang Protestan juga sama. Kami mengikuti cara bagaimana Yesus berpuasa. Kami mengikuti bagaimana Alkitab mengajarkan orang-orang dalam Alkitab berpuasa. Puasa Esther, puasa Daniel, puasa Daud. Tapi memang dari kami sebagian besar dan memang semua kami diajarkan oleh junjungan satu-satunya yang sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya suri tauladan yang sempurna, diajarkan apabila kamu berpuasa, janganlah seperti orang munafik yang muram mukanya, sehingga orang mengetahui bahwa ia sedang berpuasa, tetapi minyakilah rambutmu dan basuhlah mukamu. Itu yang kalian gak tahu kan, makanya kamu baru tahu. Puasa kami itu gak ribet, gak kayak, wah hitung, mana bulannya. Hah? Nggak ribet, bangunin sahur, nggak ribet. Segala sesuatu yang kami lakukan pure dari dalam hati kami demi Tuhan. Jangan kamu pikir kalau diatur-atur itu sesuatu yang wow dan istimewa. No, itu sama saja Tuhanmu merendahkan kalian sebagai manusia yang diberikan akal dan hati nurani. Benar nggak teman-teman? Sepakat nggak dengan saya? Konsekuensi logisnya, kalau dengan peraturan kamu bangga-banggakan seolah-olah ajaran kamu itu sangat sempurna dengan adanya aturan dari ini sampai ini diatur. Terus menurut kamu orang-orang yang tidak mengenal agama itu orang-orang yang tidak manusiawi, tidak punya peradaban.
Kita tahu filsuf-filsuf seperti Aristoteles, ya, Suetonius dan seterusnya. Mereka tanpa mengenal Islam, mereka lebih beradab. Makanya saya heran, kenapa ada orang-orang seperti kalian menganggap bahwa diatur ini itu berarti ajarannya sempurna. Loh, saya sudah dewasa, saya bisa memikirkan pakai akal saya, pakai hati nurani saya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika dalam hal berpuasa, saya punya hati nurani. Bagaimana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya ingin supaya penderitaan yang saya alami menyerahkan saya supaya saya bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Jadi tanpa harus diingetin sama, weh Joseph bangun Joseph, Joseph bangun Joseph, ayo puasa Joseph, Joseph makan Joseph, enggak. Begitu loh, paham gak maksud saya? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan demi Tuhan, dan memang kalau mengajarkan sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan pernah merugikan manusia. Apa yang pernah dirugikan ketika Yesus mengajarkan sesuatu? Apa? Mana buktinya Yesus merugikan? Enggak. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian harus merepotkan orang lain ketika beribadah. Enggak. Yesus bilang, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam pintu kamarmu yang tersembunyi, karena Bapamu yang di tempat tersembunyi melihat engkau. Yesus mengajarkan bahkan kalau berdoa nggak usah repot-repot untuk jalan. Yesus mengajarkan kalau berpuasa nggak usah heboh. Simpan untuk diri kamu sendiri karena kamu sudah mendapatkan upahnya. Yesus mengajarkan hukum kasih supaya kita bisa mengasihi sesama. Apa yang menjadikan ajaran Yesus Kristus kemudian diragukan sebagai ajaran Tuhan yang sejati? Yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Bukan hanya sempurna luarnya tetapi dalamnya bobrok. Itu ya bro ya. Jadi kamu harus pikirkan mengenai berpuasa. Kami pun berpuasa. Malah kami berpuasa sama seperti Yesus. Kamu kan ngakunya berpuasa seperti Yesus. Puasamu 30 hari. Yesus berpuasa di Alkitab 40 hari 40 malam. Kami mengikuti cara Yesus. Berpuasa dari mulai besok Rabu Abu sampai dengan 40 hari. Puasa masa Prapaskah. Sama satu lagi mas, boleh? Apa itu? Kan Muslim itu kan Apa? Muslim itu apa? Muslim itu apa? Loh, kenapa dia keluar aplikasi? Muslim itu apa bro? Dia malah mandi wajib bro. Mandi wajib jangan hari ini bro. Nunggu malam Jumat. Mandi wajib dia. Udah begini ya walaupun nggak kelihatan kameranya ungu ya. Mentereng. Saya bisa melihat gini tapi nggak apa-apa. Dari situlah kita bisa menilai buah-buahnya. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal. Ya begitu. Tapi nggak apa-apa. Kita doakan semoga dengan masih adanya niat baik ya. Niat baik dia ingin mau mendengarkan. Sekalipun tidak dalam keadaan yang benar-benar sungguh-sungguh 100% ya. Kita doakan semoga niat baiknya menuntun dia kepada kebenaran yang sejati. Ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut. 40 hari dari besok bagaimana cara puasa ya? Kalau dalam gereja Katolik kami mengikuti arahan keuskupan setempat. Kalau dari KAJ sudah mengeluarkan surat edaran, surat gembala dan juga minggu kemarin itu Bapak Uskup memberikan video sambutan dan juga sekaligus homili ya mengenai memasuki masa Prapaskah, Rabu Abu. Diingatkan untuk bertobat, masa pertobatan yang sejati ya, seperti itu. Itu begitu. Oke, kita lanjut ya. Dengar iya ngerti kagak tuh kadrun, betul. Tapi kita harus juga mengingat bahwa yang menyimak dan mendengarkan tidak hanya dia. Makanya saya bilang kalau teman-teman ada yang minta turunkan. Mohon maaf kalau dari saya belum langsung begitu saja menuruti kemauan teman-teman yang komentar di bawah. Bukan saya, oh Joseph kayaknya keras kepala banget dibilangin suruh turun. Bukan, begini. Saya selalu bilang, memang yang naik hanya satu orang. Yang bertanya satu orang. Tapi yang mendengarkan ada 1000 pasang mata dan telinga. Jadi masa bodoh dengan satu orang yang tidak mendengarkan atau denial ya. Tapi kita punya 1000 jiwa yang juga ingin mendengarkan. Jadi memang saya tidak peduli. Begitu ya. Biarin aja. Oke, kita lanjut ya. Kenapa Rembo ini bilang gak jelas? Tadi bukannya dia udah naik ya? Naik tapi gak jelas juga kan dia. Tapi gak apa-apa, kita naikkan yang berikutnya ya. Sang Bango. Tadi Sang Bango udah naik juga. satu lagi.
Oh ya silakan. Iya tadi jaringannya jelek soalnya kamar saya dekat kamar mandi. Maaf. Nggak apa-apa, silakan, silakan. eh Muslim kan adalah orang yang berserah diri kepada pencipta atau kepada Allah. Mm-mm. Sedangkan Kristen juga tuh menyerahkan urusannya kepada Bapa. Mm-mm. Sama dong. Beda. Kamu berserah kepada Muhammad dan juga Allah. Kami berserah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan dan itu adalah Yesus. Rasul Paulus mengajarkan tidak pernah dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus dan diriku. Enggak. Paulus pun mengajarkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Siapa dia? Yesus. Hanya satu loh subjeknya. Yesus Kristus Tuhan yang sejati. Kalau kamu kan diajarkan untuk berserah kepada Tuhan dan Muhammad. Betul nggak? Makanya bersyahadat pun harus ada pengakuan atas nama Muhammad. Betul nggak? Ya saya juga kalau nggak percaya sama Rasul kayak Isa saya juga munafik. Nah itu dia. Masalahnya apakah percaya kepada Isa mampu menyelamatkan kamu? Enggak, jangan bohong. Ada loh. Hadis yang sahih mengatakan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Muhammad itu sendiri. Isa tidak dapat memberikan syafaat. Adam tidak dapat memberikan syafaat. Nuh tidak dapat memberikan syafaat. Dalam ajaranmu hanya Muhammad yang memberikan syafaat pada masa kalian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kan ajaran yang aneh. Benar nggak teman-teman? Syafaat pertolongan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan dengan perantaraan Bunda Maria melakukan itu oleh karena putranya sendiri Tuhan kita Yesus Kristus. Para kudus juga sama. Tidak dalam atas dirinya sendiri, tetapi Islam berani mengatakan oleh karena jasanya Muhammad, kalian bisa selamat dan diberikan syafaat. Ini ajaran dari mana? Ini nyambung ke yang tadi bilang bahwa kalian menuhankan Muhammad secara tidak langsung. Makanya kalian mengamalkan sholawat supaya kalian mendapatkan syafaat, betul nggak? Betul nggak, bro? Saya bilang kayak gini. Ya Muhammad. Nah, benar kan dia langsung ngucap supaya dia dapat syafaat. Cina kan Bapak kan menurut agama Kristen. Dengerin dulu bentar. Jadi yang tadi runtuh ya, gagal ya, bahwa kalian sama seperti kami nggak? Kami nggak sama seperti kalian nggak sama seperti kami. Enggak. Kalian secara tidak langsung menuhankan Muhammad, ya, yang sebenarnya Muhammad pun tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kalian menganggap kami menuhankan Yesus, anggaplah asumsi kalian benar. Tapi antara Yesus dan Muhammad, mana yang bangkit mulia, naik ke surga, dan mampu berani mengatakan, akulah satu-satunya jalan, akulah yang mampu memberikan hidup kekal, akulah yang mampu memberikan orang di akhir zaman kebangkitan. Itu hanya Yesus. Ya sini kan sedangkan ya Bapak itu kan menurut Yesus kan itu Bapak kan, Allah itu Bapak kan? Ya, jikalau Allah adalah Bapamu, yes, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Kenapa? Kenapa? Ya berarti sama dengan umat Muslim. Muslim kan yang berserah diri kepada Allah, kepada pencipta. Kan tadi udah dibantah. Kamu udah Berarti mengiyakan. Isa juga mencerahkan urusannya kepada Allah. Kamu udah mengiyakan. Pencipta saya. Tadi katanya nggak sama. Terus sekarang balik lagi ngotot deh, maksain nih. Nggak sama kayak junjungannya maksain kawin sama bocil. Dengerin saya. Kamu tuh harusnya paham. Tadi kita sudah selesai menjelaskan ketika kamu menyamakan Yohanes 20 ayat 17 dengan surah Maryam. Ya, saya sudah menjelaskan. Itu beda. Kenapa? Karena Isamu tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapa. Satu. Terus juga kamu sekarang mau menyamakan. Apakah kamu mau nyebut Allahmu sebagai Bapa? Kan enggak. Allah ya Allah. Betul enggak? Bukan Allah Bapa. Jangan maksa-maksa sama. Ngapain sih maksa-maksa sama? Katanya Kristen itu ajaran palsu. Berarti kalau kamu sama seperti kami berarti ajaran palsu, kamu juga palsu gitu. Ayo dong. Konsisten. Kenapa sih nggak junjungan, nggak bawahan, sama aja inkonsistennya kuat banget. Yang satu junjungannya bilang Kebenaran itu kan sama kan, kita kan sama kan, satu frekuensi. Kebenaran itu hanya milik Allah kan. betul, dan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kamu menyamakan ya kamu harus terima Yesus sebagai Allahmu.
Mau nggak mau, karena memang pada akhirnya kalau mau dikatakan sama, harus melebur salah satu yang paling benar adalah Yesus. Kenapa kamu dari tadi nggak bisa jawab? Makanya kebenaran tentang Yesus Kristus itu tidak terbantahkan sampai dengan kamu bisa membantah. Tapi saya yakin tidak akan ada yang bisa. Mm-mm. Adanya Isa saya juga percaya Isa Al-Masih karena dia itu Ya, adalah saya nabi. nggak percaya, kami nggak percaya, dan kami Beriman kepada nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. iya, Seperti itu. kepercayaan Terima kasih akan Mas Joseph atas Al-Quran itu pengetahuannya, tidak pernah bisa ilmunya. Ya, terima kasih juga, Tuhan Yesus berkati. Kepercayaan kalian tentang adanya Isa Al-Masih yang hanya ada di cerita kalian itu tidak membuktikan kebenaran itu. Itu justru malah mengaburkan kebenaran. Ya, gitu. Ya, kita percaya Allah Sang Bapa karena Yesus adalah putra Bapa. Ya, dia adalah firman yang keluar dari dalam diri Sang Bapa itu sendiri. Dia adalah anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Yang menjadi sama seperti kita manusia kecuali dalam satu hal, yaitu keberdosaan. Oleh sebab itu, beranilah kami mengatakan dialah satu-satunya manusia sempurna yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tidak ada satupun yang sesempurna Yesus. Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Beda dengan junjunganmu, maunya dilayani aja. Bahkan dengan 11 perempuan pun dia merasa tidak cukup. Shalom Arjuna. Shalom Arjuna. Shalom Arjuna, selamat malam. Shalom Arjuna 1, Arjuna 2, Arjuna 3. Ya, turunin ya. Kita lanjut. Tuhan berikanlah istirahat kepada si jangan diterusin ah. Tapi lagu itu adalah lagu favorit saya ya untuk untuk menghibur kita. Sebenarnya itu kan lagu berduka ya, tapi karena untuk room saya sering nyanyikan itu ketika dari Karachi pribadi. Oh, user 295 333. Duh. Ya, silakan. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam atau dari Kristen? Silakan, Bro. Malam. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Malam. Halo. Halo. Iya, silakan Halo. bertanya. Silakan bertanya. Kalau cuma berisik doang, nanti saya berisikin, saya putar lagu yang ini loh Pak. Nih. Atau yang ini. Dibikini Batam ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main drum band. Dia jadi koki, masaknya Krabby Patty, menjalani hari hidup bersama Gary. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama, baru dalam sana dibikin Hotel Jaya. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama, baru Mau pakai itu? Hah? Gue aduk ya. Jangan kayak gitu ya. Nanti saya mau bikin sound pakai itu ya teman-teman ya. Ditunggu aja tanggal mainnya. Itu tahu nggak originalnya dari mana nih? Gue tunjukin originalnya. Dari suara aja ya, jangan dari ini. Nanti kena ban TikTok. Yang TikTok agak sensitif akhir-akhir ini teman-teman. Saya takut. Saya lebih takut TikTok daripada ini mereka. Nih, mana dia? Ntar ya. Di sore ku jumpa jemaah wanita. Dia menatapku heran langsung bertanya, Ustaz Matumbo, apakah ini engkau yang setiap hari Tuh. Itu asalnya ya. Banyak ini video-videonya. Oke, kita lanjut ya. Duh, Islam. Saya suka dengan Islam. Jangan punah dulu ya. Kita masih butuh kalian untuk menghibur kita semua ada di sini. Oke?
Shalom. Oh, turun dia. Shalom FR Dania, shalom. Shalom Dania. Selamat malam. Ya, selamat malam Dania. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi gini Bang, Gimana tuh? maaf ya, maaf ini Bang, maaf. Semua saya maafkan kecuali jadi Islam. Silakan. Salam toleransi ini dengan penuh ketoleransian. Ya. Kan, apa ya, Yesus itu gini dalam sejarahnya dahulu kala Yesus itu Isa Al-Masih bukan anaknya Allah. Allah itu Tuhan kita dari Islam. Kenapa kalian para Kristen menyembah anaknya bukan Tuhannya, bukan ayahnya gitu? Dari kamu membuka suaramu yang lemah lembut itu yang akan membangkitkan birahi junjunganmu kalau dia masih hidup, saya sudah mulai ngantuk. Kenapa? Apalagi pada saat kamu membuka suaramu ketika tiba-tiba kamu bilang pada zaman dahulu kala. Saya sudah siap untuk didongengin. Dengerin ya. Yesus itulah Yesus Kristus dari mula sampai dengan sekarang. Dialah firman Allah yang kekal. Tidak ada kemudian Yesus dikatakan sebagai anak biologis dalam artian bahwa kami harus menyembah ayahnya saja, bukan anaknya. Pemikiran kamu jangan ketika dikatakan anak Allah itu seperti biologis. Karena ada namanya kata anak tangga, anak kunci, ya, anak Betawi itu nggak perlu biologis. Bukan berarti Betawi melahirkan ada anak, bukan berarti tangga melahirkan ada anaknya tangga. Bukan berarti anak kunci melahirkan anaknya disebut anak kunci. Nggak seperti itu, nggak selamanya. Oke, cukup. Nah, jadi kenapa kami menyembah Yesus? Karena memang satu-satunya Tuhan yang benar dan sejati hanyalah Yesus. Bahkan Al-Quran pun mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Di mana itu? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Ketika di situ dikatakan, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Hal yang duruna illa ayatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat bersama dengan malaikat berbaris-baris. Sedang Allah melakukan perhitungan, menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Al-Quran mengkonfirmasi bahwa Allah yang datang. Makanya Yesus telah mengatakannya terlebih dahulu sebelum Al-Quran tadi mengatakan. Di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 Tuhan Yesus mengatakan sebab anak manusia akan datang. Semua bangsa akan meratapi dia. Dia akan datang dalam naungan awan dengan kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat baris berbaris. Bukan begitu Bang, bukan begitu. Dalam surat itu nanti di hari kiamat Nabi Isa yang akan datang sebagai nabi, sebagai nabi kita. Enggak ada, Mbak mau Enggak. bukti. Mau bukti? Enggak, jangan bilang enggak. Wah, parah nih penista Al-Quran. Masa ayat Al-Quran dirubah-rubah? Orang Al-Quran mengatakan Allah yang Tidak, saya tidak merubah, saya tidak murab. Di situ jelas-jelas. Sekarang berani nggak Mbak membuktikan bahwa ayat Al-Quran yang Mbak bacakan itu sesuai? Saya berani loh bukakan surah Al-Baqarah 210, apa yang saya narasikan sesuai. Berani nggak Mbak juga menjamin bahwa apa yang Mbak katakan sesuai, bahwa ayat Al-Quran Al-Baqarah 210 itu mengatakan Isa datang sebagai nabi pada hari kiamat? Berani nggak? Ayo. Nggak belajar dari kesalahan nih. Dari tadi udah nonton nyimak, masa nggak tahu? Al-Baqarah 210, kalau nggak tahu Al-Baqarah surah keberapa? Surah kedua setelah Al-Fatihah, Muqaddimah Al-Quran, pembuka. Duh, malu bener ya jadi Islam di sini 1.200 orang yang nonton, belum di YouTube, belum yang nonton relay nanti. Pada nggak tahu apa-apa mengenai Islamnya terus sok-sokan. Mbak, Kenapa Yesus menyembah Allah? Nggak ada Yesus menyembah Kenapa Allah. Tuhan menyembah Tuhan? nggak ada Yesus menyembah Allah. Kenapa kemudian kamu lompat-lompat? Kenapa? Lompat-lompat gimana? Ya lompat-lompat. Lompat-lompat gimana? Kenapa nggak fokus dengan topik diskusi kita tadi? Kamu sedang membahas Al-Baqarah 210. Kamu katakan ayat-ayat tersebut, surah tersebut, Isa datang sebagai nabi. Nah, silakan kamu sekarang buktikan Al-Baqarah 210 bunyinya sekian. Ini saya mau bukti ini. Sebentar. Ya, saya tunggu.
Udah wudhu belum, Neng? Main kebet-kebet aja tuh Al-Quran. Gue dengar-dengar. Udah wudhu belum? Oh, parah nih. Nih. Belum wudhu. Nyentuh-nyentuh aja tuh. Ya udah sholat Isya. Oh, emang masih yakin terjaga wudhunya. Nih baca. Surah Al-Baqarah 210. Tidak yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Jeder. Selamat datang di kebenaran, Neng. Nih. Mana ada tertulis Isa akan datang sebagai nabi. Lebih hafal saya. Saya itu nggak pernah berdusta. Karena di dalam kekristenan tidak ada dusta. Tidak diajarkan takiyah. Berdusta diperbolehkan dalam 3 perkara. Coba di mana buktikan, hayo lo. Isa sebagai nabi di Al-Baqarah 210, hayo lo. Kamu tadi ngomong kayak gitu, kita semua rekam lo. Hayo lo, Dania. 200 ayat berapa? 210. Neng Aisyah teh kumaha, enggak ngedengekeun. Ayo. Ayo. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Bang diajak diskusi. Ya kalau dia laki-laki be gentle lah, datang sendiri, jangan ngajak pakai jubir, pakai babu, pakai kacung. Gua kalau mau diskusi gua datang langsung karena gua laki-laki. Dia kan udah gede, udah dewasa, udah punya anak, udah punya bini. Jadi laki-laki dong. Be gentle. Dalam ayat 210 dikatakan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama Azab Allah. Kamu Quran yang mana kamu baca? ini tidak ada yang mereka tunggu-tunggu Quran kecuali mana yang kamu baca? Di situ dikatakan azab. Bahasa aslinya pun tidak ada azab. Kamu makin nista, kamu dusta kamu. Tidak ada Nista kata azab. gimana? Sebentar. Loh, Ini sekarang kalau saya dalam suruh baca kamu bahasa aslinya, baca bahasa aslinya, ada nggak tertulis kata azab di situ? Azab itu dalam kurung. Kata tambahan, tadi saya tampilkan Quran yang jujur sejujur-jujurnya, terjemahan sesuai bahasa asli. Tidak ada kata azab. Allah yang datang. Kamu pakai Quran versi berbohong ya? Oh, atau memang Quran banyak versinya? Selama ini kita dituduh Alkitab banyak versinya, ternyata mereka yang punya banyak versi, guys. Ya, banyak versi. Jangan bilang terjemahannya doang. Satu kata itu dapat berpengaruh. Nah ini buktinya. Kalau kedatangan Allah diganti jadi kedatangan azab Allah, itu udah beda banget. Betul nggak teman-teman? Jadi bukan hal sepele. Nah sekarang tadi saya sudah on cam, saya buktikan itu Al-Quran saya. Saya nggak mau yang menyentuh Al-Quran buku karena saya masih menghormati Islam. Bisa aja saya tidak menghormati, saya langsung bukakan Al-Quran secara buku. Tapi saya nggak punya wudhu, saya malas, jangan nyuruh saya ya. Kecuali kalau kamu berani menjamin. Silakan Dania dijawab bagaimana. Kenapa bisa terjemahan Al-Quran kamu dengan saya beda? Sementara pakai bahasa asli pun Al-Quran bahasa asli. tidak beda. Azab itu di dalam kurung. Saya Ya, bacakan biar kamu paham. Azab di dalam kurung. Sekarang kalau pakai di dalam kurung, jadi terjemahannya ngawur. Tidak tepat karena dalam kurung itu tambahan. Nggak ngerti? Ngerti yang namanya tambahan. Kamu udah mengakuin, terus kenapa kamu ngotot? Saya pakai tidak ada terjemahan yang tambahan di sini. Ini semua pure. Makanya dalam bahasa aslinya dikatakan hal yang turuna illa ayyatiyahumullahu. Tidak ada kata-kata azab di situ. Dari mana ada kata azab di situ? Makanya saya tantang kamu. Dari mana? Yosef tidak mau terima kekalahan. Bagaimana saya dapat dikalahkan oleh seorang pecundang seperti kalian? Bagaimana bisa? Apanya yang disebut kalah? Kalau dari awal mula saja kalian sudah menjadi pecundang? Ngerti? Abu Sar. Shalom.
Dania masih hidup kah? Masih hidup kah? Menghina Kristen kamu? Apanya menghina Kristen? Ngapain menghina? Kalian yang hina tidak akan pernah bisa menghina sesuatu yang lebih daripada kalian. Yang di bawah tidak akan bisa ke atas. Yang ke atas bisa ke bawah. Oh, jadi Kenapa? itu ajaran orang Kristen. Ya kalau misalkan saya mengatakan Oh. demikian, kenapa kamu tersinggung? Saya tidak menyebut merek. Apakah kamu merasa ajaran kamu seperti yang saya katakan? Kalau nggak merasa, ngapain merasa? Kamu membilang Membilang apa? Kamu- Membilang. kamu Membilang bilang apa? Islam hina. Kamu bilang Islam hina. Mana ada saya bilang Islam hina? Saya bilang sesuatu yang sudah hina tidak perlu dihina. Emang ada saya bilang Islam? Kan Oh, ini- berarti kan kamu ini yang bilang lagi Islam ngebahas hina. Islam. Tangkep nih. Saya nggak menyebut Islam. Oh, mana ada ngebahas Islam? Kan ini lagi ngebahas agama Islam dan Kristen. Oh, ngebahas agama Islam dan Kristen ya sudah ada dua subjek. Kalau nggak Kristen, Islam. Kenapa kamu malah lebih spesifik ke Islam kalau masalah menghina atau dihina atau terhina? Kenapa nggak ke Kristen kalau pilihannya ada dua di sini? Ayo, berarti secara nggak langsung kamu insecure dengan agamamu sendiri. Kenapa nggak kamu bilang, oh Kristen yang hina gitu? Saya ajarin kamu jadi orang percaya diri. Ya, oh nggak jauh beda, nggak laki nggak perempuan sama-sama insecure punya ajaran, malu punya ajaran sendiri secara nggak langsung ya. Kamu sendiri akuin. Diskusi di sini diskusi agama ada Kristen ada Islam ya. Kalau gitu kenapa kamu malah spesifiknya hanya ke Islam aja dari tadi? Kan ada Kristen. Kalau kamu pede dengan ajaran kamu harusnya kamu bilang, oh berarti yang hina Kristen ya, bukan Islam. Gitu, bukan malah, oh jadi kamu bilang Islam itu hina. Nah itu secara nggak langsung Dan kamu dari tadi menghina Islam. Dari tadinya di mana? Di bagaimana saya menghina Islam? Dari awal. Oke, dibuktikan. Menghina. Ada rekamannya nggak? Bukan hanya menghina agama, tapi menghina juga umat-umatnya, termasuk Oh, saya. di mana buktinya? Di mana buktinya? Di mana buktinya? Enggeus atuh neng, pulang jadi orang teh denial terus jadi sulit sampai sekarang jadi sulit jadi bukannya malah jadi benar malah jadi omongan jadi bikin malu. Coba buktinya mana? Gua yang menghina Islam ada bukti rekaman nggak? Ulang aja, ulang. Ulang di mana? Siapa yang suruh Ulang ngulang? rekamannya. Yo disuruh gua yang ngulang. Kenapa nggak lu yang buktiin? Lu ngomong nggak Ya. punya bukti namanya fitnah neng. Pantas aja dalam Islam perempuan itu perlu diwaspadai dan dicurigai. Makanya dikatakan dalam suatu hadis sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Ini buktinya pembawa kayu bakar. Tabat siada abilah habi watab. Malu sendiri dia. Orang kok menuduh tanpa bukti ya betul fitnah. Salah saya dari mana? Nuduh nggak apa-apa kamu nuduh saya maling kalau kamu punya bukti. Nah nggak apa-apa. Tuduh orang maling nggak punya bukti namanya fitnah, betul nggak? Kita berhak menuntut itu namanya kalau misalnya saya lagi, misalkan ya kalau saya mau repot-repot ya, saya laporkan balik pencemaran nama baik namanya. Betul nggak teman-teman? Ya, orang nuduh orang, ampun, era ya. Ya udahlah ya, kita lanjut ya. Atau kalau nggak nyanggup mah ya udah atau nggak usah maksa. Saya emang nggak pernah ngajak. Aisyah teh kayak jalangkung datang tak diundang. Shalom Niki. Oke, kita ada suara ya Niki. Oke, jam berapa ini? 21.38. Ya sudah ya, kita sudahan dulu ya karena saya sudah ngantuk. Kalian tidak ngantuk? Tidak mau istirahat kah? Tidurlah guys, tidurlah. Kalian nggak ngantuk kah? Sekali lagi, wah kalau sekali lagi gak ada bisa-bisa deh. Hah? Sekali lagi kah? Nggak, saya ngantuk. Aku ngantuk guys, beneran ngantuk. Lihatlah mataku ini sudah berkaca-kaca. Apakah kalian tidak kasihan dengan saya? Besok saya misa pagi loh. Saya besok misa paling pagi jam 6. Ya, saya mau menerima Rabu Abu. Masih ada hari besok.
Ya, besok saya akan live lagi, ditunggu aja. Oke, besok saya akan live lagi, ditunggu aja. Besok live gak live? Ya, saya membilang ke kalian semua. Saya mau membilang kalau saya akan live. Kalau saya besok akan live. Saya masih ada hari esok. Jadi gini teman-teman, doakan ya. Mulai mungkin per tanggal 20 Maret sampai ke depan, saya akan punya jadwal live yang teratur, tertata. Ya, karena ada beberapa hari di mana saya juga mempunyai kesibukan bekerja gitu. Kalau teman-teman ada yang penasaran kemana saja akhir-akhir ini saya tidak live, ya saya juga butuh untuk mencari uang. Jadi kalau ada yang bilang Joseph gak ada kerjaan yang live, ya iyalah gue lagi gak kerja, otaknya di mana gitu kan. Yang sering DM soalnya banyak dari teman-teman dari Saracen bilang, kok kamu kayak gak ada kerjaan live, ya iyalah. Kalau saya ada kerjaan saya nggak mungkin live, gimana sih pola pikirnya? Ya sering aneh saya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau tidak ada halangan besok saya akan live ya, membilang. Gitu ya. Apa ini? Bang, coba tonton live Mapaus Nakal. Itu dulu pernah menghadapi saya, tapi dia cuma bisa ad hominem. Ya mereka kalau berani ke room saya, tapi ya udahlah. Jadi seperti itu teman-teman, untuk hari ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Masih ada hari esok. Teman-teman saya butuh istirahat, mohon maklum. Teman-teman juga pasti juga butuh istirahat. Teman-teman juga saya persilahkan untuk melanjutkan aktivitas. Kalau mau beristirahat silakan. Kalau masih tetap berlanjut aktivitas di TikTok silakan. Saya sarankan untuk tidak kemudian menjatuhkan diri ke dalam pencobaan. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan kemudian memaksakan diri untuk naik ke room-room penghujat. Kalau teman-teman tahu itu room penghujat, lebih baik tinggalkan. Bukan saya mengajarkan kalian menjadi pengecut, tidak. Tetapi ingat, hikmat. Ya, kalian harus berhikmat, ingat. Jikalau kita bisa menempatkan diri kita, maka kita pun dapat mengetahui hikmat itu. Dalam artian ketika kita memberitakan tentang firman, tentang keselamatan, bukan berarti kita memberitakan tanpa melihat situasi dan kondisi. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada yang namanya term and condition, syarat dan ketentuan. Tuhan Yesus tidak ajarkan kalian memberitakan keselamatan secara sembrono. Maka lihat dari bagaimana perutusan ketika Tuhan Yesus mengutus para murid. Dia mengutus berpasang-pasangan. Artinya ada alasan. Tuhan Yesus pun menitip pesan kepada mereka untuk berjaga-jaga. Ya mengerti ya maksudnya ya. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, menyimak. Kita tutup dulu sebelum kita akhiri live-nya. Mari berkenan bersatu bersama dengan saya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan ilahi, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Kami Engkau perkenankan menghirup nafas kehidupan untuk kesekian kalinya. Ya Bapa, kami tahu segala kelemahan kami tahu segala apapun yang kami perbuat tidak pernah menyakiti hati kudus putra-Mu. Tidak pernah tidak tersandung sedikit pun. Kami tahu kami adalah manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Ampunilah kami, terimalah kami dalam kerahiman-Mu. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Segala syukur, pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa kepada paus kami. Kami doakan paus kami, Fransiskus, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Apapun penyakitnya, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan. Ya Bapa, terlebih lagi Engkau juga perkenankan supaya agar belas kasih-Mu turun kepada setiap orang yang saat ini sedang merasakan sakit penyakit, sedang merasakan pergumulan, agar kiranya Engkau menyertai mereka. Pergumulan-pergumulan mereka dapat Engkau selesaikan bersama dengan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang setelah menanggung segala sesuatu, yang oleh bilur-bilurnya kami semua telah dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan apapun yang kami lakukan hari ini, kami kembalikan kepada kemuliaan-Mu. Doa ini kami serahkan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman ya semuanya yang sudah mendengarkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang menyenangkan, karena memang tujuan saya selain juga memberitakan keselamatan, tetapi memang kalau teman-teman perhatikan di sela-sela memberitakan keselamatan ada saja hambatan, gangguan dari
RT sebelah tanpa harus saya berikan spesifik siapa mereka, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, maka dari itu kadang di sela-sela itu saya juga butuh hiburan, menghibur diri dengan kata-kata yang dapat menghibur saya dan mungkin secara tidak langsung juga menghibur teman-teman. Namun, jikalau kata-kata dalam sela-sela itu dengan tujuan menghibur itu ada beberapa dari teman-teman yang kurang berkenan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Yang masih punya aktivitas, selamat beristirahat bagi teman-teman yang beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih yang sudah share, yang sudah memberikan komentar, yang ikut mendoakan, yang juga menyemangati dari bawah. Terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom semuanya. Bye-bye.